Podcast cerdas, podcast untuk mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Kurnia Dewi, mahasiswa Universitas Ngudi Waluya, program studi gizi. Pada kesempatan siang hari ini, saya sebagai host di UNW Podcast. Di sini saya tidak sendiri pastinya. Saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Rifa Mustika Anugrah SGZ MGizi. Selamat datang Ibu. Selamat datang Mbak Sonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam unggul, salam sejahtera untuk kita semua tentunya ya. Iya Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Bu Rifa ini adalah salah satu dosen program studi gizi yang sekarang sedang menjabat menjadi ketua program studi gizi UNW. Di sini nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Ibu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang telah saya siapkan. Yang pertama, di Universitas Ngudi Waluya ini ada beberapa fakultas, salah satunya yaitu ada Fakultas Kesehatan yang di dalamnya juga ada program studi gizi. Nah, saya mulai beberapa program studi, salah satunya program studi gizi ini mengalami proses yang beberapa tahun yang lalu Bu. Nah, salah satunya di Universitas Ngudi Waluya ini pasti ada sejarah berdirinya suatu program studi. Salah satunya program studi gizi di Universitas Ngudi Waluya ini sejarahnya bagaimana ya Bu, kalau boleh tahu? Jadi program studi S1 Gizi dulu namanya program studi S1 Ilmu Gizi ya, berdiri pada tanggal 10 Mei 2005. Jadi tepatnya sudah 17 tahun yang lalu, sudah sweet 17 ya. Jadi 1 bulan yang lalu kita baru merayakan. Kemudian tentunya pendirian tersebut berdasarkan SK dari Kementerian Pendidikan Nasional pada waktu itu ya. Kemudian kita juga merupakan bagian dari anggota Asosiasi Perguruan Tinggi Gizi se-Indonesia yang bergabung pada tahun 2013 ya. Kemudian keanggotaan AIPGI juga berlangsung sampai sekarang. Sudah cukup lama ya Bu berdirinya program studi gizi di Universitas Ngudi Waluya. Untuk prodi gizi sendiri di UNW apakah sudah terakreditasi Bu? Alhamdulillah ya, kita sudah mengalami 3 kali akreditasi dan terakhir tahun 2021 kemarin, dan kita sudah mencapai prestasi dinilai baik sekali, tetapi sudah menggunakan akreditasi 9 kriteria. Jadi akreditasi kita masih lama ya, berlaku dari 2021 kemarin sampai 2026. Berarti masih new banget ya Bu untuk akreditasinya. Berarti kalau untuk mendapatkan, pasti di program studi gizi ini kan ada plan-plannya untuk menuju tujuan agar program studi sendiri ini memiliki tujuan tertentu pastinya untuk mencapai hal-hal tertentu. Yaitu ada tujuan apa Bu di program studi? Ya tentunya sendiri. Kalau kita di universitas pasti menyangkut pada tridharma perguruan tinggi ya, ada pendidikan, pendidikan atau pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Khususnya di pendidikan tentunya kita selalu mengikuti visi misi universitas, yaitu mewujudkan prodi S1 Gizi yang terstandar, berbudaya sehat dan bereputasi internasional. Salah satunya itu. Dari tujuan-tujuan yang telah ada Bu, berarti pastinya program studi gizi sendiri memiliki pondasi yang mendasari bagaimana ya cara untuk menuju plan-plan tertentu untuk menuju tujuan yang telah Ibu sebutkan tadi. Pasti ada pondasi, yaitu visi misinya sendiri. Boleh dijelaskan Bu visi misi dari program studi gizi Bu? Khususnya visi ya, visi itu kita lebih ke pangan fungsional berbasis pangan lokal. Jadi menjadi program studi gizi unggul ya, kita mengikuti visi dan misi Universitas Ngudi Waluya sendiri, selalu unggul ya, unggul kemudian dalam penerapan produk pangan lokal,
berbasis pangan fungsional karena sekarang lagi tren ya. Oleh karena itu nanti tugas akhir dari mahasiswa, penelitian dari dosen itu selalu tidak jauh temanya dari pangan lokal ya. Seperti itu. Berarti itu mencakup dari mata kuliah ya, Bu? Nah, untuk pembelajarannya sendiri di Prodi Gizi UNW ini memakai kurikulum apa ya, Bu? Tentunya kurikulumnya kita mengacu pada Asosiasi Perguruan Tinggi ya, ke AIPGI yang sudah ditentukan oleh AIPGI itu sendiri. Kemudian untuk proses pembelajarannya kita 7 semester di kurikulum ya. Kemudian nah, yang uniknya nih di Gizi Ngudi Waluyo, kita yang pertama tadi kita punya visi yaitu pangan fungsional berbasis pangan lokal. Jadi di sini banyak sekali karya-karya mahasiswa yang basicnya adalah pengembangan produk pangan, ya. Seperti pengalaman angkatan Mbak Sonia kemarin ya, kita bisa mengadakan ekspor pangan lokal. Kemudian yang uniknya dari ciri khasnya S1 Prodi S1 Gizi Ngudi Waluyo yaitu dari kita melaksanakan praktek belajar lapangan. Nah, kita punya tujuan khusus yaitu supaya mahasiswa lebih mendalam dalam melaksanakan praktek sehingga kita punya lulusan yang benar-benar kompeten dan mampu bersaing ya. Pertama di semester 4 kita sudah mulai praktek belajar lapangan di manajemen sistem penyelenggaraan makanan 1 ya selama 2 minggu, dan itu sifatnya berkelanjutan. Jadi semester 4, semester 5 itu fokus di manajemen sistem penyelenggaraan makanan. Nah, baru semester 6 dan 7 fokus di klinik ya, di gizi klinik itu di rumah sakit. Kemudian bagaimana yang di masyarakat nih? Di masyarakat di semester 5 juga kita ada praktek gizi daur hidup ya. Selain prakteknya tentunya di laboratorium, tentunya dilaksanakan di masyarakat dan berlanjut di semester 7 di manajemen program gizi. Nah, hal itu dilakukan untuk apa? Supaya mahasiswa lebih dalam mengimplementasikan keilmuan ya. Prakteknya lebih jago gitu ya. Tapi tentunya kurikulum yang kita laksanakan ini mengacu pada Asosiasi Perguruan Tinggi yaitu AIPGI. Oh, sudah dijelaskan beberapa pertanyaan ke depan saya, Bu. Ada mata kuliahnya, terus proses belajar mengajarnya sudah dijelaskan. Iya. Kalau itu lebih ke semi block ya, sistemnya lebih ke semi block. Iya, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, proses mengajar dan pembelajarannya di Prodi Gizi sendiri itu kan kemarin masih daring, Bu. Apakah sekarang full day atau sudah gimana ya, Bu, proses pembelajaran sekarang? Dulu waktu masa pandemi pertama memang kita pindah ya full daring, tapi karena kebijakan pemerintah sudah membolehkan daring dan luring dipadukan ya, atau blended learning atau hybrid gitu. Akhirnya kita mulai semester ganjil, semester genap kemarin itu sudah menerapkan hybrid ya. Dan mungkin semester atau tahun ajaran yang baru kita akan melaksanakan full daring ya, atau full dengan tatap muka ya. Nah, alhamdulillah sekali, berarti untuk mahasiswa baru pasti menambah wawasan ya, Bu. Iya. Lalu dosen pengajar di Prodi Gizi sendiri ada berapa ya, Bu? Jumlah dosen pengajar ada 6 orang. 6 orang itu yang di Prodi Gizinya sendiri ya, ada 5 orang yang lulusan S2 dan 1 orang yang lulusan S3. Namun untuk pengajar yang lainnya bisa dari fakultas lain atau dari program studi lain, karena kan terutama di semester awal ada beberapa mata kuliah yang sifatnya umum gitu. Terus untuk dosen-dosen yang mengajar ini apakah memiliki potensi atau sesuai bidangnya masing-masing, Bu? Tentunya iya ya, apalagi sesuai dengan visi kita yaitu pengembangan produk pangan lokal, dan semua dosen ya, ke-6 dosen di kami itu pastinya berpotensi sekali untuk mengembangkan visi dan misi yang telah kami kesepakati bersama. Pastinya program perkuliahannya sangat seru sekali, Bu. Untuk itu
apakah ada kerjasama yang dijalin dari program studi gizi UNW sendiri ke pihak luar, Bu? Ya, tentunya banyak ya. Ya, Bu. Tadi kan saya jelaskan bahwa kita itu ada praktek di masyarakat atau praktek di rumah sakit. Tentunya kerjasama ini mengenai lahan yang mahasiswa tempati untuk praktek ada di rumah sakit tentunya ya. Rumah sakit tersebar banyak sekali ya. Sekitar 10 rumah sakit lebih ya, kemudian puskesmas, ada bidan desa, kemudian SMA dan SMK. Kita juga bisa loh bekerja sama dengan SMK Boga khususnya di pengembangan produk ya. Kemudian TK atau PAUDNI ya, kita juga sering sekali mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat nih yang mengukur anak-anak sekolah yang lucu-lucu ya, mengetahui status gizinya, kesehatan pada umumnya. Kemudian di perusahaan-perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja yang banyak ya, kita mengadakan edukasi gizi ya. Bagaimanapun juga kita tidak dengan permasalahan gizi masyarakat harus melek ya saat ini, terutama untuk tenaga kerja, misalnya pada tenaga kerja yang anemia, kurang energi kronik gitu ya. Oleh karena itu kita mengadakan kerjasama dengan pemantauan status gizi secara berkala. Kemudian selain itu baru-baru ini Prodi Gizi juga menginisiasi tentang pengabdian masyarakat dengan mengadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan di CFD ya, atau di Car Free Day, karena sekarang kan Car Free Day sudah aktif kembali. Jadi boleh nih yang berminat ya memeriksakan kesehatan kalau kita sedang standby di Gelora, di alun-alun Bung Karno, kemudian kita juga kemarin di Semarang gitu, dan berikut juga akan beberapa kota akan kita kunjungi gitu. Kalau ngomong-ngomong dari profil lulusan dari mahasiswa gizi sendiri ya, Bu, berarti kan di situ tidak hanya terkait dengan makanan saja, Bu. Lulusan mahasiswa gizi itu berkecimpungnya. Nah, untuk itu di luar sana itu banyak yang bertanya-tanya biasanya, program studi gizi mahasiswa gizi belajarnya tentang makanan nggak sih, di dapur nggak sih? Nah, kalau pendapat Bu Rifa sendiri, bagaimana ya, Bu, menanggapi isu orang-orang pada yang belum tahu nih program studi gizi itu seperti apa, terus lulusannya nanti berkecimpungnya di menu-menu makanan seperti itu. Nanti apakah boleh diketahui, Bu, spesifiknya di rumah sakit itu lebih di bagian apa gitu, Bu, biar teman-teman juga tahu ada pandangannya gitu. Oke ya, jadi memang sekilas masyarakat masih memandang ahli gizi itu yang suka masak ya. Tapi sebetulnya tidak demikian ya, karena kuliah di gizi itu kita mengenal tentang patofisiologi gitu ya, kemudian tentang metodologi riset gitu, yang hal-hal yang yang menunjang gitu. Jadi lebih ke medis banyak, lebih ke manajemen sistem penyelenggaraan makanan juga kita mempelajari itu. Kemudian kita belajar mengenai pengembangan produk teknologi pangan gitu ya. Kemudian ahli gizi juga belajar mengenai permasalahan gizi di masyarakat gitu. Jadi profil lulusan kita nih, jadi seorang ahli gizi itu bisa apa ya, kerjanya di mana? Jadi bisa jadi ahli gizi rumah sakit. Ahli gizi rumah sakit itu terbagi dua ya. Ada yang di manajemen sistem penyelenggaraan makanannya, ada juga di kliniknya ya. Kemudian ada di catering. Nah, apalagi misalnya catering diet ya, atau catering komersial pada umumnya gitu. Ada juga yang memakai ahli gizi. Atau misalnya begini Mbak, misalnya ada lembaga-lembaga pemerintah yang dia mengadakan pendidikan seperti kepolisian, tentara, nah itu juga pakai ahli gizi loh. Cateringnya juga harus punya ahli gizi tuh ya. Jadi berarti nggak sembarangan gitu menentukan ya, Bu? menu sesuai dengan kebutuhan kalorinya, perwiranya gitu ya. Anggotanya itu juga ditentukan oleh seorang ahli gizi tentunya yang bisa melakukan. Kemudian atlet ya. Nah, kalau misalnya Indonesia seperti dulu pernah jadi tuan rumah Asian Games. Nah, atlet-atletnya dijamin tuh yang kebutuhan kalori seharinya. Yang menjamin siapa ya? Ahli gizinya gitu ya. Kemudian ahli gizi puskesmas tentunya ya, untuk mengetahui berbagai permasalahan gizi di masyarakat seperti yang sekarang ini lagi booming stunting ya. Kemudian ahli gizi
industri makanan, di perusahaan-perusahaan makanan atau perusahaan-perusahaan yang dia spesifik untuk kalangan tertentu atau golongan tertentu, misalnya untuk balita. Kan ada ya produk makanan untuk balita, tentunya pasti ada ahli gizinya. Susu untuk keluarga atau produk-produk susu gitu ya. Nah, itu tentunya sebagai ahli gizi bisa bekerja di berbagai bidang itu. Jadi bukan untuk memasak saja. Justru ahli gizi itu tidak dituntut memasak, tetapi menciptakan makanan ya yang diberikan kepada klien kita, di mana makanan tersebut sesuai dengan kebutuhannya, gitu tepatnya ya. Ya, makasih Bu Rifa. Banyak sekali profil lulusan yang sangat menarik tentunya. Berarti dari lulusan yang telah ada nih Bu, berarti kan didukung oleh fasilitas prodi sendiri Bu. Pastinya ada fasilitas-fasilitas tertentu yang mendukung pembelajarannya. Salah satu atau beberapa fasilitas sendiri yang ada di program studi gizi apa ya Bu? Kira-kira? Fasilitasnya, alhamdulillah kita sudah punya gedung sendiri. Kalau misalnya ada yang ingin lihat, boleh loh lihat IG-nya Prodi Gizi Official ya. Di situ ada gedung gizi, jadi bisa lihat kayak apa sih gedung gizi UNW gitu ya. Gedung gizi UNW sudah berdiri sendiri ya, dengan lantai pertama itu pastinya laboratorium dietetika ya, laboratorium pangan, kemudian ada juga laboratorium penilaian status gizi, laboratorium konseling. Kita juga punya fasilitas podcast sendiri ya, jadi untuk memfasilitasi anak-anak yang senang atau senang eksis di media sosial ya, pasti anak-anak generasi Z ya. Kemudian fasilitas yang lain, ruang dosen, kemudian ruang kelas yang disertai dengan fasilitas seperti pengeras suara, gitu, pendingin ruangan. Kemudian ada beberapa laboratorium. Nah, jadi laboratorium yang digunakan bukan hanya yang ada di gedung gizi saja nih. Jadi kita bisa bekerja sama dengan farmasi, laboratorium mikrobiologi, laboratorium kimia. Itu juga ada ruang bacanya juga nih, jadi ada ruang baca yang eksklusif untuk anak-anak gizi, tetapi bukan berarti tidak boleh untuk mahasiswa lain ya, tentunya boleh karena ini fasilitas bersama. Kemudian ada untuk beberapa lantai itu masing-masing sudah ada toiletnya tentunya. Untuk informasi nih Bu, kalau mahasiswa baru kan baru semangatnya untuk berorganisasi Bu. Lah, apakah ada fasilitas untuk berorganisasi untuk himpunan mahasiswa gizi sendiri Bu? Tentunya iya ya, kita punya organisasi HIMA, dikenal dengan HIMAGI ya, Himpunan Mahasiswa Gizi Prodi S1 Gizi Ngudi Waluyo. Kemudian kalau untuk di universitas kita bisa dengan Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian ada beberapa UKM nari, paduan suara, jelata. Nah, jelata ini salah satu Prodi Gizi juga ikut eksis ya, dan sekarang punya prestasi mendapatkan hibah dari kementerian gitu. Jadi itu juga anak gizi ada terlibat di dalam. Jadi program studi sangat memfasilitasi mahasiswa yang ingin aktif di himpunan, baik di himpunan gizi sendiri atau di tingkat universitas. Ya, berarti tidak hanya akademik saja ya Bu, tapi non akademik diperhatikan ya, sangat betul ya, sekali. Jadi saya yakin untuk generasi Z ini belajar di kelas tidak cukup ya, harus ada tempat mengaktualisasikan dirinya. Untuk itu Bu, di Universitas Ngudi Waluyo sendiri ini kan ada beberapa kelas ya Bu. Untuk program studi gizi di UNW sendiri ada kelas apa aja ya Bu? Kali ini memang kita baru membuka kelas reguler saja, jadi belum ke kelas transfer atau kelas yang lain. Nah, ini kan beberapa informasi tadi ya Bu ya terkait program studi gizi, banyak informasi saat pembelajarannya, terus profil lulusannya. Sekarang nih informasi untuk mahasiswa baru biar tertarik untuk masuk di program studi gizi. Ada kata-kata yang ingin disampaikan tidak Bu? Atau wejangan-wejangan yang ingin disampaikan Bu Rifa kepada teman-teman podcast? Tentunya banyak ya. Insya Allah bergabung di Prodi S1 Gizi UNW ini tidak akan salah pilih ya, karena
fasilitas yang cukup mendukung proses pembelajaran, cukup mendukung untuk menjadi ahli gizi yang sesuai dengan kompetensinya, ya, sesuai dengan profil lulusan yang dibutuhkan di masyarakat pada saat ini, ya. Jadi begitu luasnya lapangan pekerjaan untuk seorang ahli gizi. Jadi mari bergabung dengan Prodi S1 Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo, sudah terakreditasi baik sekali dan pastinya cocok untuk generasi saat ini karena fasilitas kami mendukung pembelajaran yang ada saat ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Rifa untuk kesempatannya dan informasinya yang sangat luas sekali terkait program studi gizi yang ada di Universitas Ngudi Waluyo. Saya cukupkan sekian Ibu. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf Bu Rifa. Ya, terima kasih juga Mbak Sonia. Jangan lupa kunjungi ya web IG kami di Prodi Gizi Official dan TikToknya di Prodi Gizi. Ya, semoga berkenan dan menambah wawasan tentang Prodi S1 Gizi Universitas Ngudi Waluyo. Terima kasih Mbak Sonia. Iya Bu Rifa. Untuk itu teman-teman semua di UNB Podcast ada slogan dari saya, yaitu ada podcast cerdas, podcast untuk mencerdaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.